Ning aku memang bae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lumpri. Salahku apa? Mongko aku ki mujadah ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak ampet wae nak ere. Ming meneng wae lagi ndelok mbo sapa duwe video ini kok ngono jero malah di share sisan dadi ya semoga-moga perlu selamat bagas waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Niki wau lagune bajing loncat bajingane kula ajak munggah nih. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. 2010 gue sengaja datang ke sebuah acara karena di situ ada Mbak Yati Pesek. Buat kalian generasi 90-an pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya Mbak Yati Pesek, seorang seniman sejati, penyanyi, pesinden, komedian, pemain ketoprak yang lumayan sering muncul di layar kaca. Dan gue baru banget lihat videonya gimana si mulut sampahnya Miftah itu mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat gak pantas untuk didengar oleh siapapun ke Mbak Yati Pesek. Dan ternyata Mbak Yati Pesek itu memendam rasa sakit hati itu sampai sekarang. Gue cuma mau ngasih kritikan kepada NU khususnya untuk tidak lagi memelihara manusia seperti Miftah. Dan buat kalian yang masih memuja Miftah, please, masih banyak tokoh-tokoh NU atau tokoh-tokoh agama lainnya yang jauh lebih bermartabat, yang jauh lebih berilmu dibandingkan Miftah, dan jauh lebih santun mulutnya. Yap, sangat miris rasanya mendengarkan apa yang menjadi curahan hati dari Ibu Yati Pesek mengenai apa yang menjadi kata-kata kasar dari Miftah. Meskipun itu candaan, tapi menurut saya sangat tidak etis melakukan candaan di depan umum, apalagi kata-katanya sangat kotor, tidak mencerminkan sebagai pemuka agama. Apalagi Ibu Yati Pesek ini seorang nenek-nenek yang seharusnya tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang terjadi pada belakangan ini, yaitu merendahkan penjual es teh, itu bukan sebuah kekhilafan, tetapi melainkan kesengajaan, karena sudah menjadi tabiat Miftah seperti itu. Karena bukan hanya sekali dua kali melakukan hal tersebut, tetapi sudah berulang kali setiap mengisi pengajian. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan perilaku Miftah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden ya. Memang lebih baik begitu. Pas itu mengundurkan diri, wis gak usah pakai embel-embel tidak di bawah tekanan. Kemudian ini karena untuk juga rakyat Indonesia. Kemudian beliau menganggap beliau bilang bahwa dia seorang pemuka agama, pendakwah. Ya intinya di sini ya Gus, walaupun tidak di bawah tekanan, tapi tekanan dari netizen itu luar biasa, kan? Tekanannya luar biasa. Setelah kasusnya yang penjual teh, akhirnya penjual es teh, akhirnya muncul lagi video-video yang lain, termasuk ketika Gus itu merendahkan Ibu Yati Pesek gitu loh, dengan kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas. Satu, beliau itu lebih tua Gus dari panjenengan, dengan kata-kata yang menurut saya
sangat menyakitkan saya sebagai perempuan gitu. Untung mawon Bude niku jelek, makanya jadi sinden. Coba kalau misalkan cantik sudah jadi itu ya, mungkin semua juga pada tahu nggak pantas kata-kata itu. Saya mau ngomong aja nggak pantas, apalagi itu keluar dari mulut yang katanya pendakwah, kemudian mempunyai ilmu agama yang lebih tinggi. Jadi ya itu adalah teguran dari Allah. Ya, karena Gus juga pernah bilang, jangan pernah merendahkan orang lain. Kalau kita menghina atau merendahkan orang lain dan orang lain tersebut membalas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain sudah kita rendahkan, dia hanya membalas dengan senyuman, itu baru modiar gitu katanya ya. Modiar Gus ini Gus, ya kan? Ini semuanya itu ada sebab akibat. Apa yang sudah panjenengan lakukan, tentunya juga ada konsekuensi yang harus panjenengan terima. Jadi kan ini pelajaran Gus ya, untuk terus belajar bahwa ternyata orang yang tinggi ilmunya itu juga tetap harus mengedepankan adabnya, attitude-nya. Tinggi ilmu agama tapi tidak diimbangi dengan adab yang tinggi juga, ya modiar Gus gitu ya. Jadi ini sudah langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh Gus, mengundurkan diri ya, untuk semakin mungkin introspeksi diri lagi bahwa apa yang Gus lakukan sebagai sesama manusia pun itu tidak pantas, apalagi panjenengan notabene adalah seorang pemuka agama. Wes saiki mang delok melihat pernyataan pengunduran diri dari Gus Miftah sambil nangis rek ya. Sudah beliau juga sudah mengakui, terus kemudian ya mengundurkan diri. Ya wes lah, mudah-mudahan juga menjadi pelajaran buat Gus Miftah. Kono ya aja ngomongin wong langsung Gue lagi usaha dia elek-elek. Malah ngeplotop gitu. Ada katanya Sam. Oh mulai. Ya Allah, sekeranya. Sekarang paham kan lo? Kenapa Miftah harus dipecat dari utusan khusus presiden? Harus di blacklist dari gus-gusan? Karena yang kejadian ST kemarin itu bukan khilaf. Khilaf itu sekali. Emang udah tabiat, emang sakit. Bisa-bisanya Ketua PBNU bilang, sebaiknya disudahi. Setiap orang bisa khilaf. Nggak bisa. Ini orang sakit, berkeliaran, ngasih ceramah, ngajar-ngajarin orang, jadi pejabat yang digaji pakai duit kita. Lo kira pajak naik buat apa? Kalau bukan negara butuh duit buat menggaji pejabat-pejabat yang nggak jelas kayak gini. Gua pribadi nggak ikhlas lahir batin, cuy, amit-amit duit gua dipakai buat gaji orang kayak gini. Gua masih bingung sih, kenapa jamaah yang di situ tuh nggak minggat, nggak angkat kaki tiap dia menghina orang kayak gitu on stage. Kita lihat aja, habis ini masih ada yang bela apa enggak? Ya masih dong, orang jamaahnya aja sama aja sakitnya. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi perilaku Miftah yang tidak menggambarkan sebagai pemuka agama yang baik. Nah, bahkan ada pencinta Miftah ya, mencopot gambar Miftah di mobilnya. Saya kira rasa sakit hatinya betul-betul terasa, mengingat bahwa rakyat kecil direndahkan begitu saja. Dan parahnya diketawain, terbahak-bahak seolah-olah pedagang ST ini adalah bahan lelucon. Aduh, di depan umum lagi. Nah, tidak hanya pedagang es, jauh sebelumnya Miftah ini, bahkan lebih ekstrim, termasuk apa yang dialami oleh Ibu Yanti Pesek. Kasihan, Nah, sahabat-sahabat, mungkin hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.